Oke, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Volume Sawit, teman-teman ya. Nah, ini saya berbagi pengalaman lagi. Ini kita panen di sawit 1 hektar kita, lahan 1 hektar kita ya, dalam putaran panen yaitu 21 hari, teman-teman ya. Karena kita 21 hari, kenapa? Karena anggota panen kita putaran atau giliran dulu untuk panennya tempat lain ya, teman-teman. Dan mereka juga dalam proses perawatan kebun ya, teman-teman ya. Makanya proses panennya lambat, biasanya per 2 minggu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk teman-teman bisa lihat nanti di akhir video berapa hasil panen sawit lahan 1 hektar, teman-teman. Nah, lahan saya nggak bersih seperti lahan orang, teman-teman ya. Lahan saya sahabat seperti ini karena saya melakukan penyemprotan per 1 tahun sekali. Kenapa saya lakukan penyemprotan per 1 tahun sekali, teman-teman? Karena kalau kita sering sekali menyemprot, kita harus kencang-kencang pupuk, teman-teman. Karena nanti kalau sering penyemprotan, lahan ini jadi gersang ya, teman-teman. Yang terutama jadi gersang, dan yaitu seperti itu tadi, tanah jadi keras karena dia terkena langsung sinar matahari. Kalau banyak rumputnya seperti ini, dia terlembab ya, tapi itu tuh, teman-teman. Kenapa? Karena sawit ini butuh sangat air, teman-teman ya. Mungkin teman-teman kalau yang nggak suka lahan sahabat, mungkin tergantung pemanennya, teman-teman. Karena tukang panen saya ya nggak terlalu. Nah, ini buah saya yang ketinggalan, teman-teman ya. Ini buah ketinggalan ini sering sekali terjadi di kebun, teman-teman ya. Terjadi kenapa? Tukang panen kita panennya buru-buru, terlalu cepat, teman-teman. Tidak terlalu teliti dalam melihat panenan. Ini paksa kita ambil karena harga ini mau naik 3.000 ini, teman-teman. Sayang kalau satu tandan saja ketinggalan di kebun, kita sayang. Karena itu semua adalah kita pupuk. Mungkin kalau sawit yang nggak dipupuk nggak apa-apa, jatuh-jatuh atau ketinggalan, teman-teman. Nggak masalah, nggak pakai modal kan. Nah, ini lumayan, ini ada kalau 15-an kilo per pohonnya. Memang teman-teman bisa lihat ya, kebun saya ya sahabat seperti ini, teman-teman. Nggak ada kebun saya yang bersih kayak kebun orang ya. Nah, itu dia ya. Tapi yang penting kan teman-teman bisa lihat untuk hasil-hasilnya tidak mengecewakan, teman-teman ya. Nggak ada saya dalam 1 hektar tuh dapat 5 kuintal tuh nggak pernah, teman-teman ya. Sangat sekali nggak pernah. Paling minim tuh saya dapat dalam 1 hektar tuh 1 ton, teman-teman ya, 1 ton. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya itu per panen per 14 hari. Kalau panen per 2 bulan atau 2 bulan lagi 1 bulan, teman-teman, atau 21 hari biasanya dapat 1,5 ton sampai 2 ton, teman-teman. Kalau full 30 hari ya seperti orang-orang tuh enak, teman-teman. Nah, ini kita langsir saja langsung ke mobil. Nah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ya, mungkin yang baru-baru bertani sawit ya jangan ragu apapun bibitnya, teman-temannya. Yang penting bisa berbuah, teman-teman. Kalau yang nggak bisa buah jangan dipertahankan, cepat tebang. Jangan ditunggu-tunggu lagi, cepat tebang, ganti. Yang bunga-bunga landak itu nggak ada pupuk yang bisa mengobati bunga landak, teman-teman. Percuma. Kita tunas apa macam kita apa-apain nggak bisa. Itu tetap dia nanti jadi bunga landak ya. Repot ribet. Pokoknya cepat ganti ke buah yang bagus. Ya, ganti ke bibit yang bagus. Kalau perlu bibit unggul, tak perlu, teman-teman. Tak terlalu seleksi kalau bibit unggul ini, tapi tetap ada seleksinya. Pokoknya bibit, kalau teman-teman tanam bibit unggul ya apapun jenisnya, pasti otomatis itu 10% butuh diseleksi ya, teman-teman ya. Nah, beda halnya kalau teman-teman, kalau teman-teman pilih yang abal-abal ya harus 70% seleksi, teman-teman ya. Banyak sekali bibit itu yang dibuang, tapi nggak apa-apa kalau abal-abal kan murah. Nah, ini teman-teman tumpukan terakhir kita ya, seperti ini. Nah, ini sudah pinggir jalan. Ini kita tutup buah kita karena tadi malam kita mengantri, teman-teman. Karena proses mengantri sangat panjang sekali ya. Karena apa ya, teman-teman ya? Karena orang-orang ini banyak kabur dari pabrik lain, teman-teman. Karena pabrik yang satunya lagi di kecamatan saya itu seleksinya kencang, teman-teman. Sekarang nggak seperti dulu lengang. Makanya banyak yang kabur ke pabrik tempat saya ya, teman-teman. Banyak sekali, walaupun pabrik itu depan rumahnya dia larinya ke sini. Karena tempat saya ini pabriknya nggak terlalu disiplin soal kembalian potongan. Itu memang besar, potongan 3% atau 2,8%. Nah, itu nggak terlalu untuk buah kembalian ya, teman-teman. Kalau memang buah itu matang benar, dia pasti tidak kembali, teman-teman. Karena ada yang pabrik itu kalau mengkal sedikit dikembalikan, teman-teman. Tuh banyak ada kata-kata seperti itu, dan juga banyak premanismenya ya. Kalau di pabrik saya alhamdulillah premanisme nggak ada ya, teman-teman. Cuma ada yang pengen jadi preman, tetapi kita tegur nggak bagus seperti itu. Kalau pabrik kita tutup, kita akan mengantar jauh. Sekarang semuanya kesadaran sendiri, kesadaran masing-masing, teman-teman. Nah,
Nah, kembali lagi dalam proses perawatan, teman-teman. Perawatan tuh enggak terlalu pro kalau memang kita modalnya kurang, teman-teman. Saya sini bicara yang modal kurang, bukan berbicara tentang yang bermodal banyak. Ya, di sini saya bercerita tentang sawit yang bermodal kurang seperti saya, modal sedikit, maunya punya sawit, maunya punya hasil banyak, maunya untuk menafkahi keluarga. Nah, seperti itu. Makanya dari itu, di sini saya berbagi pengalaman buat yang petani sawit kecil yang lahannya nggak luas seperti saya, yang punyanya 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar saja, teman-teman. Beda halnya yang punya puluhan hektar. Kalau yang puluhan hektar enak memang ngomong, oh segitu, segitu, itu enak, wah itu memang enak. Kalau buat saya punya lahan sedikit, mungkin tidak semua petani itu punya lahan banyak seperti saya ini. Yang penting ada. Nah, yang kedua, teman-teman ya, kalau punya kebun itu misalkan teman-teman punya 5 hektar atau 2 hektar, 3 hektar, yang penting tuh punya angkutan sendiri ya, teman-teman. Itu sangat penting sekali angkutan ini. Seperti saya ini nekat berkredit atau riba dulu, teman-teman, untuk mendapatkan kendaraan ini dulu ya. Awal-awal ini kredit selama 4 tahun, tapi alhamdulillah sudah lunas tuh di 2,5 tahun atau 3 tahun sudah lunas, teman-teman. Tidak sampai 4 tahun sudah lunas, saya tombok terus ya dari hasil muat sawit saya saja. Karena apa ya, teman-teman ya, kalau teman-teman misalkan punya sawit atau lahan, kalau menggunakan kendaraan orang lain tuh potongannya banyak, teman-teman. Seperti ya, misalnya kita punya dapat 1 ton dalam lahan 1 hektar. Nah, belum potongan tukang panen ya 250.000, teman-teman ya. Terus upah muat 250.000. Nah, sudah 500.000 kita hilang ya, teman-teman. Bukannya kita pelit, tetapi perhitungan, karena kita nggak mau lahan kita itu tuh saja, karena perekonomian kita semakin meninggi. Apalagi sekarang pajak 25% naik, semuanya pada naik, teman-teman. Bahan apapun naik ya. Sangat terasa sekali kalau pajak itu naik ke masyarakat, teman-teman ya. Semua barang jadi naik. Makanya dari itu kita harus penuh perhitungan dalam perkebunan. Nah, dalam perkebunan sawit, nah itu ada banyak yang ngomong hitungan kok ndak mupuk sawit. Nah itu jangan salah dulu. Orang semua punya hitungannya masing-masing ya. Di sini saya berbagi hitungan saya saja. Nah, kalau teman-teman punya kendaraan sendiri, hitungannya untuk upah mobil sudah lumayan ya, 250.000 belum jaraknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya untuk hasil panenan 1 hektar ya. Ini nanti teman-teman bisa lihat di akhir video ya berapa tonnya ya, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Alhamdulillah dapat segini ya, sudah lumayan. Karena harga sekarang sudah 3.000, teman-teman. Lumayan buat jajan anak, buat sekolah anak di tempat yang bagus. Nah, seperti ini dekat sekali lokasi dengan pabrik ya. Wah, ini sudah sampai di pabrik. Posisi juga tidak terlalu ngantri, teman-teman. Alhamdulillah. Oke, nanti kita lanjut lagi ceritanya di video yang berikutnya, teman-teman. Nah, ini tonase kita ya, alhamdulillah.